wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera semuanya. Salam sejahtera. Kembali lagi di podcast Muda Watil bersama saya Reza Prismadana. Dan saya Pak Mirvan. Jadi hari ini spesial banget nih. Spesial pakai telur. Yoi. Apa Selain hari spesialnya? ini Ya, Idul Adha ya, selamat Hari Raya Idul Adha semuanya. selamat Hari Raya Idul Adha. Kita juga kedatangan seorang kawan yang sekarang nih lagi ngambil master kriminologi. Waduh. Langsung aja kita kenalin kali ya. Ya, iya. Ini ada Cika Mareza Anjani. Halo Cika, apa kabar kakak Cika? Halo. Halo. Baik ya kabar ya? Alhamdulillah. Kalian gimana? Alhamdulillah baik kakak Cika. Alhamdulillah. Fahim gimana Fahim? Baik, alhamdulillah. BTW selamat tim ya. Apa? Menikah tadi tuh yang nge-WA. Bukan aku yang menikah. Bukan aku yang menikah. Istriku. Masa begitu? Enggak dong, enggak. Bukan aku, adalah. Oh gitu. Kirain tadi kan mendadak gitu. Iya, orang ngomongnya apa? Ajak atau apa gitu menikah. Oh diseret menikah katanya. Iya, diseret untuk datang ke pernikahannya gitu. Apa ini malah bahas pernikahan aku, gimana? Iya kenapa gitu Mas? Apa hubungannya dengan tema kita ini? Nah, jadi Ya. karena kakak Cika ini fokusnya di kriminologi, kita bakal tanya-tanya tentang Jangan tanya-tanya. Ngobrol aja. ya sharing-sharing gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, ngobrol-ngobrol santuy gitu ya. Jadi kita bakal sharing-sharing tentang fenomena yang lagi rame nih, yaitu fenomena seksual harassment atau pelecehan seksual gitu. Kayaknya selama 2020 udah ada beberapa kasus yang sempat viral ya, kayak yang mungkin kalau pada ingat kasus yang di Starbucks itu, di salah satu kedai kopi. Sudah bilang Starbucks kemudian di gimana? Iya. Di apa? Karyawannya ngezoom belahan payudara pengunjung gitu. Ya, lewat CCTV itu ya. Selain itu ada lagi yang perkosaan di rumah aman, kalau kalian tahu. Oh, rumahnya aman tapi Ya, jadi rumah aman ini buat pengungsian. Untuk korban KDRT, korban perkosaan, ternyata malah diperkosa lagi di situ. Oh. Sama pegawainya. Wow. Oke, aku baru tahu itu. Kemudian ada lagi yang makanya di gereja Katolik gitu. Cuman udah kasus lama tapi barusan diceritakan. Apa barusan ketahuan? Baru diceritain, orangnya baru berani. Soalnya takut mencoreng nama baik gereja katanya. Ini yang mana? Ada tuh gereja Katolik di salah satu kota di Indonesia. Okay. Dan yang paling mengerikan tuh yang di Bali sih. Jadi ada anak remaja usia 14 tahunan gitu. Dia diperkosa nih. Dinikahkan sama yang memperkosa. Aduh. Kemudian terus? Kemudian kan udah hamil, melahirkan nih anak dari perkosaan tadi. Habis melahirkan diperkosa sama mertuanya. Oh shit man, the world is ngeri ya tragedinya. Ngeri banget lah. Tapi emang menurut saya sih kalau mindset kayak orang diperkosa terus dinikahin sama yang memperkosa gitu ya, tanpa kenal gitu. Maksudnya cuman ya dia memperkosa tiba-tiba terus dinikahin itu sama dengan orang nggak bisa renang gitu. Terus diceburin ke kolam hiu. Jadi udah tenggelam disantap hiu lagi. Iya juga ya. Akarnya kan karena kalau di sini kayak perempuan misalnya cewek gitu, dia udah nggak perawan gitu, dia harus bersuami atau anak lahir harus punya ayah, kan itu kan akarnya sampai kenapa orang perkosaan terus dinikahkan sama yang memperkosa gitu. Iya. Karena itu sih budaya di kita kayaknya malu gitu loh kalau jadi korban tuh baik, jadi mending dinikahin sekalian. Logiknya sih mikirnya gitu, tapi itu bukan logikku.
Siap. Maksudnya nggak masuk aja gitu loh di aku. Society nggak kan masuk gitu. sama sekali, benar. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi kan, mungkin kalau yang belum ngerti, sexual harassment itu adalah secara umumnya itu pelecehan seksual yang merujuk pada perilaku yang ditandai dengan mungkin ada komentar-komentar yang tidak diinginkan atau tindakan-tindakan yang berorientasi seksual yang juga tidak diinginkan, itu baik di tempat kerja, di sekolah atau dimanapun gitu. Ya. Secara paksa. Dan itu menurut WHO juga, selain definisi tadi, kata WHO, pelecehan seksual ini udah menjadi masalah global. Jadi di seluruh dunia mengalami hal yang sama gitu. Sedangkan di Indonesia ya, menurut data statistik milik Lembaga Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan atau Catahu, pada tahun 2019 pelecehan pada perempuan itu sebanyak 431.000 kasus dan setiap tahunnya terus meningkat. Kepada wanita ya gitu ya. Iya, dari pria kepada wanita. Tapi sebenarnya ini pelecehan bukan cuma terjadi pria ke wanita, tapi sebaliknya juga ada ya. Ya, benar. Cuman jumlahnya kecil. Iya. Gitu. Kalau yang pernah saya baca, katanya pria-pria yang cenderung jadi korban pelecehan ini adalah pria-pria yang seperti kewanita-kewanitaan gitu. Itu dilecehkan oleh wanita, biasanya sih seperti itu. Sedangkan kalau menurut Komnas Perempuan, dari tahun 2016 sampai 2019 itu juga terjadi lonjakan yang signifikan kasus pelecehan di Indonesia gitu. Ya kan emang kayak gimana ya Pak, mungkin perempuan jauh lebih sering gitu menjadi korban seks harassment gitu daripada laki-laki, karena umumnya kan nggak tahu ya, pria lebih kuat gitu dalam hal fisik ya dari perempuan umumnya kan gitu. Makanya banyak perempuan juga ya, banyak faktor lain, cuma salah satunya. Iya benar. Nah, kalau Kakak Cika nih dengan latar belakang kriminologi itu, kenapa sih misalnya seorang pria gitu melecehkan wanita itu, kira-kira sebabnya apa? Kalau dari saya yang aku baca, kenapa sih lebih banyak perempuan yang ngalamin daripada laki-laki gitu? Karena dimanapun kayaknya lingkungan sosial itu melihat laki-laki, memposisikan laki-laki itu lebih superior lah daripada perempuan. Jadi banyak yang ngerasa punya otoritas lebih, jadi bisa diskreditkan perempuan atau bisa jadinya ngelihat perempuan itu lebih inferior daripada mereka. Ya. Oh, jadi semacam konstruk budaya gitu ya, udah turun-temurun udah menganggap dirinya kuat gitu. Ada peranan dari budaya patriarki di situ jadinya. Oh gitu ya. Jadinya kayak ya melekat banget aja. Makanya muncul orang-orang dengan gerakan feminisme yang berusaha untuk menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan, supaya laki-laki dan perempuan ya dianggap sama, perempuan nggak didiskreditkan, nggak dianggap timpang lah gitu. Sama-sama bisa mengharas gitu ya. Nggak gitu. Dan enggak ya, sama rata. Kalau psikologinya gimana Him? Kenapa tuh orang, terutama misalnya laki-laki, karena kan lebih banyak laki-laki pelakunya, melakukan pelecehan? Iya. Karena menurut apa yang aku baca, penyebab orang melakukan pelecehan seksual sendiri itu menganggap, benar sih kata Mbak Jani ya. Jadi bingung maksudnya apa? Ya, pelecehan seksual itu karena seseorang, baik itu wanita maupun pria, dan kebanyakan pria, menganggap dirinya lebih dominan gitu, memiliki kekuasaan dan menganggap apa yang dilakukannya bukan sesuatu yang salah. Nah, pelecehan seksual sebenarnya bukan soal seks. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas. Sekalipun pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa ia melakukannya karena seks atau romantisme gitu. Nah, dengan kata lain, pelaku baru merasa berarti ketika ia bisa dan berhasil merendahkan orang lain secara
seksual. Oh, artinya tujuannya ada untuk melemahkan atau merendahkan orang yang diharas tadi ya? Iya. Oke. Tapi selain itu tadi, sebenarnya ada juga sebab yang lain. Yaitu adalah permasalahan mental. Juga bisa menjadi salah satu penyebab kenapa orang-orang melakukan pelecehan seksual. Di tempat umum utamanya gitu. Mungkin kalau di psikologi klinis kan ada istilah parafilia gitu. Yang mana parafilia ini adalah gambaran sebuah kondisi yang mana gairah dan kepuasan seksual bergantung pada fantasi serta terlibat dalam perilaku seksual yang tidak lazim dan cenderung ekstrim gitu. Dan si parafilia ini kan punya beberapa jenis-jenis gitu. Mungkin seperti ada yang umum tuh kayak pedofilia, terus tuh ada eksibisionisme, voyeurisme, froteurisme, fetisisme, kemudian ada lagi masokisme sama seksual sadism. Itu sih yang umum dijumpai gitu. Seksual harassment-nya lebih ke mana dari parafilia ini? Molester gitu nggak sih? Molester tau ya? Molester ini apa ya? Molester apa yang di kereta pegang-pegang itu? Atau menyentuh atau memegang tanpa ada kesepakatan, itu namanya froteurisme. Yaitu misalnya megang payudara atau megang bokong gitu. Harusnya izin dulu ya. Memang dia tanpa seizin, tanpa kesepakatan. Iya. Kalau kayak Anda gini kan pedofilia ya? Enggak pedofilia. Yang di jalan-jalan orang tiba-tiba buka celana terus masturbating gitu di depan orang gitu. Eksibisionis ya? Ya, eksibisionisme itu juga salah satu bagian dari parafilia ya. Temanku pernah ngalamin tuh. Digituin temanku yang itu enggak? Oh ya? Yang itu. Temanku yang itu. Yang itu. Oh iya. Teman kalian kayaknya beda kayak sama temanku. Teman kamu juga, Fahim? Masa? Siapa? Iya. Pernah di satu kota kita lagi pergi gitu. Aku ngeliat langsung sih, cuma dia cerita. Lagi nyetir motor. Terus tiba-tiba ada bule gitu di sebelahnya. Sama-sama naik motor. Terus menunjukkan alat kelamin, terus si teman aku nih diikutin terus jadinya. Jadinya teman aku harus ngebut, harus berusaha memutus jejak gitu biar nggak keikutan terus. Berarti kronologinya sedang di jalan dengan menaiki motor? Iya, dua-duanya. Jadi si temanku naik motor, si pelaku juga naik motor, sama-sama di motor masing-masing. Terus berhenti di lampu merah. Si pelaku mengeluarkan miliknya itu. Terus karena nggak cuma sampai situ, teman aku jalan kemana diikutin gitu. Enggak, tadi aku kirain waktu naik motor kemudian ngeluarin gitu kan, ngeplek gimana gitu. Aku nggak tahu ya sambil jalan apa gimana. ya makanya. Ternyata waktu di lampu merah. Ngejaran itu di luar apa gimana aku nggak tahu. Mungkin jalannya sepi gitulah. Mungkin. Lampu merah kan ya gimana? Jadi orang dengan gangguan parafilia ini apapun jenisnya ya, mereka itu tidak menyadari gitu. Melakukan itu tuh tanpa ada kesadaran, jadi itu impulsif aja dari dorongan dalam diri, pengen nih, itu ya udah ngelakuin aja, salah benarnya nggak ada gitu. Iya, itu kena gangguan ya tapi ya, kena gangguan parafilia tadi ya. Parafilia dengan berbagai macam jenisnya itu. Anda sendiri sebagai pengidap pedofilia gimana? Enggak, aku enggak pedofilia. Oh bukan ya? Udah sembuh ya? Baru kemarin direhab ya. Enggak, bangsat. Enggak. Aku kalau pengalaman ya, cerita pengalaman. Aduh, malu tapi gimana ya? Udah enggak jadilah podcastnya, malu. Keluar aja apa? Apa? Keluar? Enggak. Keluar. Aku kena seksual harassment. Siapa yang melakukannya? Reza.
Enggak, enggak. Reza aku seksual harassmentin. Enggak. Masa begitu? Inisial tapi 5 huruf. Enggak ada, enggak kenal kalian soalnya. Oh, Meskipun inisial enggak kenal ya. Oh, awal aku kena seksual harassment adalah SD. oh, Iya, serius. Anda Tapi aku korban ya? iya, makanya aku sekarang ya gitu. Enggak, bercanda. Waktu itu aku nggak tahu bahwasanya itu seksual harassment, dan kalau aku pikir sekarang itu lumayan parah lah, lumayan parah sih. Aduh gimana ya ngomongnya ya. Pokoknya nggak sampai ada sebuah apa namanya penetrasi. Anjing kok gini ya. Jadi kayak gini. Nggak apa-apa ya vulgar ya, nggak apa-apa ya kan temanya gini. Nanti kalau misalnya ada yang tidak patut didengar, sensor aja Him. Iya, sensor. Kan yang edit Anda sendiri. Iya. Jangan-jangan aku eksibisionis, pengen semua mengumbar. Sampai di tahap alat kelamin itu dipegang sih. Dulu SD. Serius. Ini nggak ada yang aku ceritain baru kalian. Jadi kalian nanti ini menyebar kalian yang aku salahin. Enggak, tapi ini kan udah lama ngapain juga. Pelakunya aku masih tahu sampai sekarang. Maksudnya orang di sekeliling Anda sendiri. Kenapa? Orang di sekeliling Anda sendiri. Iya, orang di sekeliling aku sendiri gitu masih. Ini fakta menarik. Jadi ada salah satu riset yang saya baca di Indonesia, pelecehan seksual tertinggi itu memang kasus incest. Iya. Yang enggak ini sih, enggak sampai, maksudnya lingkungan teman maksudnya. Oh, ya bukan sampai keluarga. Kalau keluarga udah sampai penetrasi, kalau keluarga enggak lah. Enggak, astagfirullah, nanti keluarga aku nonton ini, aduh sudah dipondokin lagi ya. Enggak, temen ada temen gitu. Itu gitu mungkin aspek apa aja sih yang membuat orang tega melakukan itu gitu. Di luar tadi ya kayak mungkin dia punya gangguan mental atau dia pengen merasa lebih superior dibandingkan orang yang diharassment gitu-gitu. Mungkin ada aspek apa lagi Kakak Cika? Jadi setahu aku, jadi gini, di kriminologi itu ada anakan ilmunya lagi yang khusus membahas tentang korban. Namanya viktimologi. Nah, salah satu teori viktimologi itu ada tentang namanya routine activities theory. Jadi teori aktivitas rutin tentang kenapa sih seseorang tuh bisa kena kejahatan dan bisa jadi korban gitu. Nah, kalau di teori ini bilangnya itu kejahatan itu bisa dijelaskan dengan adanya ketersediaan target yang sesuai, tidak adanya wali yang cakap dan pelanggar yang termotivasi. Jadi selain tadi si pelakunya juga memang termotivasi melakukan, tapi juga perlu adanya target yang sesuai. Mungkin kalau yang Fahim tadi alami, mungkin kebetulan di saat itu Fahim target yang sesuai bagi dia gitu. Iya mungkin ya. Iya, sama tidak adanya wali yang cakap ini tuh dalam arti entah itu orang tua, pengawas atau polisi sebagai yang menjaga keamanan gitu. Kan tahu nggak sih kalau yang acara kriminal yang di TV itu yang kejahatan tidak terjadi hanya karena niat pelakunya tapi juga karena ada kesempatan. Bang Napi benar. Itu masih relevan ya sampai sekarang ya, gila sih. Nah, relevan atau enggaknya tuh tergantung juga. Iya, jadi sebenarnya gimana ya, ngelihat masalah itu terserah kita kan mau ngelihatnya dari sudut pandang mana gitu. Kalau kita mau melihatnya dari sudut pandang yang routine activity tadi, ya bisa. Tapi mungkin ada teori-teori lain yang ngejelasin kenapa si seseorang jadi korban itu dari sudut pandang lain. Cuman kalau memang kita mau ngomonginnya dari sudut pandang ini, ya kita fokus di sini aja gitu. Oke. Nah, kalau Uncle Fahim sendiri gimana? Apanya ini? Kenapa tuh orang-orang Uncle Fahim ya. Orang-orang tuh terdorong melakukan hal-hal tersebut gitu. Kan kalau Kakak Cika tadi udah ngejelasin tuh. Iya. Gimana sebenarnya belum selesai sih ceritaku tadi, masih berlanjut. Malah sesi cerita ya.
Jadi bahkan baru-baru ini Mbak Cika dan Mas Reza. Iya. Ini Mas. Iya, gimana apa Bang? Jadi aku nggak tahu ini masuk sexual harassment apa enggak. Jadi aku mulai kayak diteror oleh seorang wanita, sebut saja Mawar. Enggak, ya adalah seseorang gitu kan. Dia secara rutin mengirimkan foto-foto yang kurang baik lah ke aku gitu, ke medsosku gitu. Pop gitu ya. Ya segitulah. Tapi yang lebih ekstrim, nggak kayak yang cuma di Instagram gitu, yang lebih ekstrim lagi gitu. Wah gila. Tapi karena mungkin aku udah biasa loh. Nggak maksudnya keceplosan kan gitu. Karena maksudnya aku nggak feel sama si cewek ini gitu loh. Jadi aku tidak merasakan adanya kayak apa ya, terganggu atau apa gitu. Jadi kayak biasa aja, cuman dia ngirimin terus. Aku respon juga ya. Aku ngapain respon ya? Aku gobloknya itu kan. Aku respon kan, wak. Cukur dulu gitu. Astagfirullahaladzim, itu apa? Aku selalu innocent untuk mendengar ini. Ya sorry. Enggak, bercanda. Aku apa ya? Ya mungkin aku orangnya seneng guyon kali ya. Aku guyon gitu. Entah gimana dia makin giat lah, makin nggak tahu lah gimana kan. Nah ini masuk ke sexual harassment, aku jadi korbannya apa gimana ya? Kalau aku nggak merasakan apa gitu ya udah biasa aja gitu aku. Tapi terus kan dia rutin. Kalau misalnya sexual harassment itu ketika si korban sudah menunjukkan kalau dia tuh nggak mau gitu, sudah bilang, sudah menyatakan kalau untuk penolakan ini sudah dinyatakan, sudah ditunjukkan. Tapi si pelaku melakukan itu baru namanya sexual harassment. Tapi kalau si penerimanya ini fine aja dan tidak terganggu, sih ya beda cerita kalau itu. Beda cerita, iya. Iya, nggak apa-apa berarti ya. Apa aku kelainan ya Allah, kok gini kehidupanku. Kamu ya benar, kesempatan aja Him. Jadi kan intinya kan komentar-komentar atau tindakan-tindakan baik itu fisik, verbal dan lain sebagainya yang tidak diinginkan gitu. Iya. Ini kalau terganggu sih cuman apa ya? Aduh nggak enak ini. Vulgar banget sih tapi gimana ya? Takut enak. Jadi dia ini sampai ngajak apa ya, kayak ngajak intercross bener gitu loh. What the hell man, ujianku kayak ini. Berarti jadi sudah ada rayu-rayuan gitu ya itu. Iya. Oh ngajak ngewe gitu. Iya. Ngajak berhubungan. Iya gitu sampai kan aku kalau di rumah gini juga ngopi ya sama ngumpul sama teman-teman ya. Social distancing ya Fahim, jangan lupa. Iya, tetap sexual distancing sama. Gara-gara masuk ini ya Allah gini. Enggak. Ini ngumpul-ngumpul apa di rumah aja gitu, enggak kemana gitu. Ya mungkin ke kafe cuman sampai jam 8 lah gitu. Di rumah ini kan cewek yang ngirimin Anda pap itu ya? Enggak. Ya, ceweknya yang aku suruh ke rumah lah gimana. Enggak. Nah, waktu aku gitu kan ditanyain, lagi di mana? Aku dengan santainya jawab nongkrong gitu kan, nongkrong. Tanyain di mana? Aku mau ke sana sampai gitu. Nah, itu yang bikin ilfil sih. Kalau dia ngirimin sih nggak masalah, aku tinggal dihapus. Dulu aku mau nanya, yang dia kirim ini foto orang lain? Foto dia. Iya, foto dia. Waduh. Gitu sih, jadi itulah aku nih sebenarnya korban. Tapi kamu tidak terlihat seperti korban Fahim. Itu masalahnya. Mungkin sudah biasa. Korban yang sangat menikmati ya. Tapi serius, tapi nggak menikmati juga aku. Jadi kayak biasa gitu loh. Jadi ya udahlah, cuman gini-gini doang. Udah di-blok aja. Tapi kalau misalnya memang tidak nyaman, seharusnya ada upaya dari kamu untuk menghentikan dong. Iya benar, di-blok aja udah. Iya udah sekarang di blok. Oh udah, nggak kirain masih.
Udah nggak ada sekarang. Nah, kalau di blog gitu menteror nggak? Maksudnya kan pasti nggak apa semua sosmednya, semua kontak WhatsApp, nomor dan sebagainya. Iya, aku curiga gini loh, dia ini aku juga nggak tahu ya, tiba-tiba dia itu ngechat gitu loh. What the hell man? Who the hell is this girl? Woi, kan gitu. Aku curiganya ada temanku di sini atau nggak tahu di mana itu yang kayak nyomblangin gitu tanpa sepengetahuanku. Iki lo arek psikologi atau iki arek iki apalah gitu kan. Terus dikasih lah nomorku, kemudian itu kemudian kok tahu nomorku gitu kan, jawabnya ngawur gitulah, nggak jelas. Itu eksibisionis atau memang Anda bayar? Apa cewek BO-an emang? Ya dikit. Enggak ya, nggak tahu ya, mungkin aku langsung mikir wah ini the real exhibitionist nih, jadi antusias malahan aku. Enggak, maksudnya karena tahu exhibitionist, the real exhibitionist nggak pernah aku ada di jalan orang exhibitionist gitu, nggak pernah. Oh kayak gini rasanya jadi victim, enak juga. enggak kok gini. Bercanda ya teman-teman ya, ntar ada yang nyeriusin lagi kan kayak wah ini korban kok gitu-gitu. Nah apa itu ya yang membuat kenapa banyak korbannya itu yang cewek gitu atau perempuan gitu, karena yang ilfil kadang, nah cowok itu kayak mungkin aku ya nggak tahu lah aku ya apa nggak feel apa udah mati hatiku itu kayak ya udah biasa aja gitu ya, tinggal diblokir aja atau tinggal nggak dilihat gitu kan. Pernah fit call sama si ini dipaksa gitu, aku telepon gitu. Nah dia ngasih enggak ya di line gitu kan ada fit callnya kan. Nah kameranya aku tutupin pakai jempol, marah dia banget. Jadi dia kayak sendirian gitu. Nggak tahu lah. Udah heran, nggak tahu hidupku gini tapi aku kok bisa masih ketawa gitu. Orang aneh emang, nggak tahu lah gitu. Jadi ditanyain aspek ya, kenapa aku cerita lagi ya Pak? Gimana tuh? Gimana? Reza pernah ada pengalaman Reza? Nggak pernah sebagai korban ataupun melakukan juga, jangan sampai lah. Masa sih. Kalau kakak Cika sendiri gimana? Pernah ada pengalaman buruk atau ngeliat atau jadi korban sendiri? Aku nggak tahu ini. Soalnya aku nggak tahu ini orang ini sengaja atau nggak sengaja. Gimana tuh? Terlalu ini yang bikin kasihan nggak sih korban-korban yang beneran korban tuh harus menghadapi proses hukum, harus menceritakan lagi yang dialami dia seperti apa, harus nge-recall lagi kejadiannya. Iya. Kayak trauma gitu kan ya. Temukan lagi dengan pelakunya, apalagi sampai dinikahin tuh kayak tadi. Ya makanya. Iya sih. Lucu banget, emang absurd itu. Maksudnya cerita sama teman aja susah gitu loh. Iya. Lagi sama orang lain kan. Iya. Pernah ya? Aku nggak tahu dia sengaja apa nggak, jadi aku nggak berani itu menyimpulkan. Gitu. Ya. Tapi for the record, yang melakukan itu orang dengan jenis kelamin yang sama, tapi aku ketahui orientasi seksualnya berbeda. Oh ya. Ada nomornya nggak Mbak Jani? Enggak. Kok creepy gini aku ya? Ya Allah, enggak lah, bercanda. Anda minta nomornya mau ngerukiah apa Anda minta dirukiah? Dua-duanya. Dari astagfirullahaladzim Cika. Ini ya, apa moralnya menurun kalau ikut podcast ini. Aduh, harus jaga mental kayaknya. Nah, selain itu kalau di kriminologi ada jenis-jenisnya nggak sih, jenis-jenis pelecehan gitu, Kakak Cika? Jenis-jenis pelecehan. Kalau dari yang aku baca, sexual harassment itu kalau di mata publik adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, karena memang di publik yang banyak kejadian itu gitu. Cuman intinya adalah perilaku seseorang yang mengganggu orang lain, tapi dalam konteks seksual, apapun itu perilakunya, kayak yang tadi Reza bilang, komentar-komentar atau apa lagi ya. Kalau di sini sih aku bacanya ada
perbuatan, proposisi berulang itu kayak menggoda, merayu-rayu, menghina, merendahkan, publikasi foto, atau memerah seseorang, atau memaksa supaya melakukan perilaku seksual tertentu sesuai yang diinginkan si pemaksa tadi, itu juga termasuk sexual harassment sih. Kapan seksual? Tapi dengan catatan itu tidak si korban sudah menolak gitu loh, sudah ada penolakan ada di si korbannya. Kenapa tadi, Him? Iya, jadi batas seksual harassment ini bisa disebut ke seksual assault. Itu pokoknya sampai gitu. Apa gimana? Sampai kalau seksual assault itu udah penyerangan ya? Iya, udah kayak nyerang gitu. Udah intercourse gitu mungkin ya. Batasnya sampai situ ya berarti ya. Seksual harassment ini kayak yang goda-goda atau sampai ya mungkin main fisik tapi belum sampai ke kayak ya pemaksaan atau pemerkosaan gitu mungkin ya. Apa gimana ya? Pemaksaan sudah masuk sih. Oh, pemaksaan udah masuk ya seksual assault ya. Maksudnya memeras seseorang kan berarti memaksa si korban untuk melakukan tindakan tertentu yang diinginkan oleh pelaku kan. Iya. Memang kalau yang aku baca ya ini judulnya Criminalizing Sexual Harassment yang nulis Luzon G. Nah, kalau menurut Uncle Koni sendiri gimana tuh? Jenis-jenisnya ada nggak sih kalau di psikologi itu jenis-jenisnya ada apa aja? Iya. Dari sudut pandang psikologi sendiri kalau jenis-jenis pelecehan seksual itu ya. Secara umum ini ada 5 bentuk. Ya, yang pertama adalah pelecehan fisik, yaitu sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh, atau sentuhan fisik lainnya. Itu tapi without consent ya, maksudnya ya tanpa persetujuan. Tanpa ada agreement lah ya. Iya, semuanya ya tanpa persetujuan kalau sex harassment gitu kan. Kemudian yang kedua ada pelecehan verbal, yaitu ucapan atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, ya termasuk lelucon dan komentar yang bermuatan seksual. Contohnya gimana tuh? Ya, kalau cewek lewat catcalling itu termasuk harassment apa enggak sih? Iya dong. Enggak ya? Komentar juga kan? Ini opini ya, kalau saya sih goda-goda juga sepakat akan catcalling. Iya. Tapi nah kan Alkisah denger dari Alkisah ya, cerita dari temen juga. Jadi si temen ini punya temen lah. Si temennya ini hitungannya gimana ya ngomongnya, genit. Waktu SMA itu nggak menonjol lah, biasa aja gitu. Iya. Sampai akhirnya dia masuk salah satu universitas seni gitu yang top di Indonesia. Nah, di sana dia cukup primadona, sering di catcalling, tapi akhirnya kalau versinya dia, maksudnya versi yang saya dengar itu, dia bilang ya nggak apa-apa. Mungkin dia di situ dapat self esteem, jadi dia dulunya dibully gitu. Ini apa cewek? Cewek. Itu dia. Kaget sih pas denger gitu, ternyata ada cewek yang ini ya gitu. Iya, karena memang ada. Jadi kenapa si sexual harassment ini marak? Pertama, minimnya kesadaran laki-laki atas dampak yang mungkin ditimbulkan dari perilaku harassment dia gitu. Jadi mungkin si laki-laki tuh ngerasa ngelakuin sesuatu bagi dia biasa aja, tapi dampak ke perempuannya dia nggak sadar seberapa besar gitu. Sama bagian perempuan justru menganggap hal-hal seperti itu malah sebagai pujian. Akhirnya semenjak dengar itu cerita, nggak pernah menyeragamkan sih, nggak pernah generalisir kalau kayak catcalling ini melecehkan gitu. Ya udah, itu kalau menurut saya pribadi jatuhnya udah ranah personal. Ada yang menganggap itu sebagai pujian, ada yang menganggap itu sebagai pelecehan gitu. Iya. Tapi kalau saya pribadi tidak sepakat ya, maksudnya saya juga anti sama catcalling. Anti. Catcalling, iya. Mungkin itu kali ya yang bikin susah catcalling dikasuskan gitu loh. Iya.
dituntut atau gimana? Karena kan subjektif banget jadinya ya. Subjektif, benar. Buktinya Uncle juga kan Fahim, susah. Iya. pelaku Nah, catcalling gimana? Sudut pandang pelakunya? Enggak pernah aku catcalling. Oh, alhamdulillah. Jenis-jenis pelecehan ya, yang berikutnya yang ketiga. Ini ada pelecehan non-verbal, yaitu bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh berkonotasi seksual. Kerlingan, gestur, kedip-kedip mungkin, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir atau lainnya. Nah, ini ada opini yang sangat umum sekali mengenai ini. Aku kan tadi bilang menatap tubuh dengan penuh nafsu. Nah, opini umumnya karena yang ditatap entah itu cowok atau cewek ini pakaiannya gitu, jadi wajar dong ditatap. Nah, ini menurut kalian berdua bagaimana? Jadi di viktimologi juga ada teori yang apa ya, istilahnya menganggap kalau korban itu punya peranan atas suatu tindak kejahatan yang terjadi ke dia gitu. Tapi setauku teori-teori yang cenderung victim blaming atau menyalahkan korban ini tuh udah mulai ditinggalkan sama ilmuwan-ilmuwan sekarang gitu. Udah istilahnya kayak udah nggak zaman nyalain korban tuh gitu. Iya. Tapi kalau mau tahu apa nama teorinya yang cenderung menyalahkan korban itu, kalau di victimologi itu ada namanya victim precipitation. Pertama, victim precipitation itu bahwa korban memicu tindakan kriminal dengan perilaku provokatif mereka. Mungkin kayak tadi yang tadi dibilang pakaian dan segala macam, mungkin bagi sebagian orang itu dianggap provokatif kan. Terus yang kedua, victim facilitation itu korban tanpa sengaja memberikan fasilitas dan menciptakan kesempatan bagi pelaku. Itu gimana ya kalau kasusnya sexual harassment ya? Karena difasilitasi maksudnya ya mungkin ini ya kayak itu, tahu nggak sih yang pernah ada kasus yang KKN, terus si ceweknya ini nginap di pondokan yang cowok, terus akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan. Terus orang-orang pada ada pro kontra kan ya, salah sendiri kenapa mau nginep di situ dan lain-lain kayak gitu. Itu pas victim facilitation tuh mungkin kayak gitu, ngelihat mungkin si cewek ini kayak memberikan peluang juga, kesempatan bagi si pelaku untuk ngelakuin gitu. Nah, yang ketiga ada victim participation. Itu korban secara aktif memberikan fasilitas dan menciptakan secara aktif guys. Secara aktif ya, mau sendiri berarti ya. Iya. Ya. Emang ngajak gitu kali. Tapi dia tetap hitungannya victim gitu. Victim gitu. Makanya ini teorinya cenderung victim blaming atau menyalahkan korban ya, karena bagi teori ini yang salah korbannya gitu ya. Iya. Jadi nggak semua korban benar-benar korban gitu. Dalam suatu kasus tuh bisa aja dia memang ada peranan di dalam terjadinya sesuatu yang menimpa ke dia. Kalau Fahim sendiri gimana? Uncle Fahim sendiri memandang tersebut? Ya, kalau aku sih begini. Siapapun itu, cowok maupun cewek, entah itu bajunya gimana-gimana, kan opininya ya karena dia bajunya gitu, kemudian ya wajar dong aku nafsu gitu kan ya. Nah, menurutku gini, kayak ibaratnya orang lapar itu nggak harus dong merampok. Lapar itu kerja, kemudian nanti beli makan. Kalau lapar merampok kan salah. Nah, nafsu juga nggak harus gitu memperkosa gitu atau seksual harassment gitu. Merampok itu karena nggak punya moral, bukan karena dia lapar. Banyak orang lapar nggak merampok soalnya. Nah, memperkosa atau harassment itu karena tidak punya moral, bukan karena nafsu. Banyak orang nafsu tapi nggak memperkosa, kan bisa minta baik-baik. Sama gitu. Itu sih asumsinya kalau memang karena pakaian yang memprovokasi atau segala macam, bukti malah banyak korban-korban tuh yang
pakai bajunya tertutup kok gitu. Iya. Dan tidak menunjukkan atribut-atribut seksual gitu kayak. Coba anak kecil yang belum akil balik, emang menunjukkan atribut-atribut seksual mereka? Iya, benar. Kan enggak, benar. Berkembang saja belum gitu. Iya. Terus dari orang yang menentang itu lagi, Chan, opininya adalah, ya ini aja yang tertutup kena, apalagi yang nggak tertutup gitu mereka. Jadi kayak malah, ya itu jadi victim blaming gitu. Ya benar, malah victim blaming. Iya, jadi aduh ya gitulah. Balik lagi kan, ya nafsu Itu nggak harus. itu sesat pikir sih kalau menurut saya. Iya, udah. Terus gimana menurut si Uncle Reza? Ya Reza belum banyak beropini dari tadi nih. Iya, Reza soalnya nggak pernah harassment, padahal banyak anjing. Iya kan? Makanya Antara kamu terlalu suci atau kamu menutup-nutupi, Reza? Iya, nggak bisa berdamai kan kamu dengan masa lalumu. Kalau aku kan sudah, aku ceritain. Ya, jadi gini nih. Iya, gimana? Ini mau pisah ya. Saya tuh Instagram tuh apa? Yang explore ya? Ya. Nah, di explore tuh pernah, ini sebenarnya udah pernah saya ceritain juga di episode yang mana lupa gitu. Ya. Ternyata adalah fotonya Chef Marinka. Oh ya. Ngerti kan Chef Marinka kan? Iya. Tahu. Itu foto, saya klik, pakaiannya normal, maksudnya tertutup, rapi, kemeja, rok gitu, rok. Ya di atas lutut tapi nggak pendek banget gitu ya, normal lah, standar. Pakaiannya juga kemeja, terus tuh ada yang komen di situ. Iya. Mohon maaf nih ya, kata-katanya agak kasar kayak gini nih, kayak enak nih di ewe gitu. Bingung aku tuh orang mulutnya pada enteng gitu ya kayaknya. Iya. Padahal itu normal. Dan nah dari situ saya pikir kayak orang mau berpakaian setertutup apapun, kalau memang individunya yang kacau ya kacau aja. Nggak bisa sih nyalahin, itu kan menyalahkan yang di luar kendali ya. Iya. Itu bukan kendali kita, orang mau pakai apa. Kendali kita itu diri kita sendiri. Gimana kita ngontrol diri kita, nafsu kita gitu. Iya. Pelaku yang komen juga kan si pria ini gitu loh kan. Bukan malah kita fokus ke Marinka, bukan ke Marinkanya. Marinka ini victim gitu. Kita fokusnya ke pelakunya aja gitu kan ya. Iya. Karena memang mungkin harusnya fokusnya sama apa yang kita bisa ubah dari diri kita sendiri dulu, baru benar. Nggak perlu orang lain. Pokoknya kendalikan yang bisa kita kendalikan. Kalau yang di luar kendali kita nggak usah deh ikut campur gitu. Terserah orang mau pakai bikini ke pasar juga. Wah, monggo aja. Ya, yang nggak seperti itu tapi enggak istilah katanya gitu. Ya. Kalau dia nyaman ya silahkan. Tapi kan kita bisa kontrol apa yang kita punya. Fahim jangan bayangin. Enggak dong. Enggak lah. Ya, tapi kan kurang sesuai aja dengan tempatnya gitu. Yang sesuai aja, kalau pantai begini boleh dong. Ke pasar begini lain sendiri nanti dikira orang gila. Kayak udah aku lanjutin nih. Aku lanjutin ya. Yang keempat ada pelecehan visual, yaitu memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan media-media lainnya. Nah ini aku kena ini kayaknya. Kamu tadi. Iya. Masuk berarti dong. Ini juga banyak. Bangga banget dong, ya ampun. Kok bangga ya aku gini? Ngapain juga aku ketawa. Korban tapi gembira ya kalau Anda ya. Aneh banget aku itu. Yang kayak gini-gini tuh yang bikin korban tuh dipandang sebelah mata. Oh. Iya, ya Allah. Ya udah, maaf ya korban. Bener-bener yang gini-gini sih yang kadang sering ini. Iya. Jadi ya niatnya mau kayak berdamai aja gitu, tapi keterusan berdamainya kan. Gimana berdamai keterusan? Jadi ikutan. Janganlah, enggak. Bahaya. Ini ya, time plus tragedi sama dengan komedi. Iya. Malah teori. Ya oke, yang selanjutnya ini terakhir. Pelecehan psikologis atau secara emosional.
yaitu permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan. Ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan, atau celaan yang bersifat seksual. Nah, kalau kasus kayak gini, Kakak Cika sebagai perempuan pernah nggak sih ada cowok yang gaspol gitu, udah ditolak kasih aja gitu? Iya. Kalau sampai mengarah ke konteks seksual sih enggak, alhamdulillah. Itu kayak teman kita, coba. Itu termasuk nggak ya? Emang dia ngapain? Ya kan Gibah jadinya. Iya ya. Ini bukan rahasia umum ini emangnya. Aku tahu kalau udah ngejar-ngejar, cuman aku nggak tahu tindakannya sejauh apa. Wah, anjir sampai kayak stalking gitu. Enggak. Masa Kakak Cika nggak pernah sama sekali di... Pernah saya kalau sama dia itu. Kan? Cuman langsung aku enggak gitu. Dan dianya juga nggak berani lagi. Soalnya beberapa teman perempuan psikologi tuh cerita emang wah kacau nih anak nih gitu. Iya. Mungkin dia tuh kalau cobain satu nggak dapet ganti, cobain lagi nggak dapet ganti, cobain lagi nggak dapet ganti gitu kali ya. Kayak tipe ini cari apa? Cari cewek itu kayak menjaring gitu, mana yang dapet, mana yang mau, mana enggak gitu. Dulu tuh sama dia waktu maba sih. Iya. Dia nawarin jemput. Kayaknya beberapa kali deh, terus yang chatnya tuh yang halo Cika, udah makan belum, udah sempat belum kayak oke. Pasti lu gitu. Terus waktu itu aku kayaknya enggak, kayak aku jomblo deh waktu itu. Terus akunya yang kayak ya pokoknya dia enggak, makasih gitu. Terus jangan kayak gini lagi, akunya enggak nyaman gitu. Harusnya gini sih ya, victim tuh tegas dan berani bilang enggak gitu loh. Iya. Karena nanti kalau misalnya nggak mau menunjukkan penolakan, dikiranya memberikan konsen atau namanya? Iya, konsen. Ya kayak kalau nggak menunjukkan penolakan, nanti dikiranya memberikan konsen. Memperbolehkan. Sedangkan syarat utama dari terjadinya seksual harassment ini adalah ketika si korban sudah melakukan penolakan kan. Iya. Benar. Iya ya. Cuman ngasih kesempatan. Benar. Makanya nanti dikiranya victim facilitation tadi. Dikasih kesempatan. Ya. Cuman masalahnya biasanya mohon maaf ya, kalau apalagi cewek gitu ya, mungkin malu-malu gitu kali ya, mau nolak itu kayak nanti dikira kasar atau dikira jahat gitu kan. Nggak enakan gitu, jadi kan malah ya gitulah, susah. Harusnya kalau mungkin tergantung sekedar kayak tadi yang cuman ngajak keluar atau mau nawarin jemput. Iya. Kayaknya masih bisa ya ditolak baik-baik gitu. Maksudnya masih bisa mungkin kalau aku sih mungkin masih bisa toleransi, tapi kalau sudah sesuatu yang mengarah ke berbau-bau seksual, ya harusnya kita bisa tegas dong ngomongnya. Iya. Menurut aku ya, teman-teman perempuan yang mendengarkan, ayo berani menyuarakan. Kalian juga laki kalau jadi saksi jangan diem aja. Iya. Cuma jadi bystander gitu doang, jadi penonton aja. Tapi ada di KUHP ada loh, kalau misalnya kita membiarkan suatu tindak kekerasan seksual itu bisa kena pidana juga. Ini kan lagi RUU PKS ya, cuman lagi rancangannya ditarik sih. Tidak dijadikan. Ada 16 poin rancangan, tapi lagi ditarik sih, lagi nggak dilanjutin katanya karena sejumlah pasalnya itu kan pidana. Kalau RUU PKS ini harus menunggu RKUHP dulu baru bisa disahkan, katanya sih gitu. Itu versinya DPR ya. Bukan yang kemarin dibilang katanya pembahasannya sulit. Kemarin muncul di tagline berita itu, katanya dihapus dari rancangan undang-undang prioritas karena dianggap pembahasannya sulit. Oh iya, sempat viral juga tuh. Tapi justru kalau pembahasannya sulit makanya harus dibahas gak sih? Iya. Iyalah. Jadi itu tuh jenis-jenisnya ini. Ya, itu jenis-jenisnya tadi ada 5. Jadi ada 5 ya? Iya benar, ada 5. Apa tadi kalau boleh diringkas, Him? Iya,
Pertama ada pelecehan fisik, kemudian pelecehan verbal, kemudian ada pelecehan non-verbal atau gestur, kemudian ada pelecehan secara visual, kemudian ada pelecehan secara psikologis atau emosional. Nah, tapi dari beberapa kasus yang saya baca memang si pelaku justifikasinya absurd sih. Apa contohnya? Kayak misalnya kalau perempuan tuh bilang nggak mau tuh sebenarnya dia mau gitu. Foto ya kalian semua? Iya. Laki-laki. Soto. Kok aku jadi generalisir? Tapi iya sih tapi. Terus tuh ada juga pelaku yang bilang kayak gitu tadi yang kayak kita ngobrolin, korbannya yang salah, pakaiannya kenapa kayak gitu. Ya. Terus jadinya kenapa begitu? Kenapa ngundang gitu. Terus ada lagi yang bilang kayak ya dia ngelihat perempuan itu sebagai objek seksual. Jadi ya udah kalau lagi horny ya udah ngelihat perempuan disikat aja gitu. Iya. Merasa gitu. Superior gitu ya. Seperti sebab-sebab yang kita jelasin tadi di awal. Ya. Absurd sih, kayak orang terlalu gimana ya? Menyalahkan apa yang di luar kendali gitu. Irasional sih kalau saya ngelihatnya. Ya, yang namanya nge-blame kan enak sih, blame other gitu kan enak banget. Saya juga memang sih nyalahin situasi itu paling enak sebenarnya. Iya kan, apa-apa nyalahin ini, nyalahin itu, nggak pernah nyalahin diri sendiri. Pokoknya saya benar. Daripada introspeksi ya. Daripada introspeksi, salahnya ini nih. Wah, gitu. Ya emang kan sesuai dengan peribahasa kan, semut di ujung sungai, di ujung jalan apa sungai? Di ujung sungai kelihatan ya kan? Di ujung laut. Di ujung laut kelihatan, gajah di pelupuk mata berat gitu. Ya kan gajah di pelupuk mata gimana dong? Di situ kan? Ya enggak, maksudnya enggak kelihatan gitu. Nah, ya. Kemudian tuh, itu kan kita udah coba jabarin dari mungkin dari apa itu sexual harassment, kemudian apa itu penyebabnya, aspek-aspeknya apa aja, jenis-jenisnya apa aja. Nah, sekarang kalau kalian berdua, kira-kira hukuman yang paling pantas untuk pelaku sexual harassment itu sendiri gimana sih gitu? Fahim dulu deh, psikologinya gimana, Him? Waduh, kok jadi berat tanggung jawabnya psikologi. Aku juga langsung mikir apaan ya? Iya, apaan ini? Nggak bisa ya, maksudnya aku untuk menentukan vonisnya gitu masih mungkin belum ya belum tahu gitu apa vonisnya. Cuman apakah dikebiri gitu, apakah gimana gitu kan Anda kan? Kebiri, setuju? Kebiri gimana ya, nggak bisa sih, nggak tahu sih. Kok gitu? Nggak, maksudku aku lebih mungkin concern ke siapa yang harusnya dihukum gitu aja. Kalau hukumannya aku serahkan ke orang yang inilah, yang lebih stakeholder lah ya. Iyalah yang gitu. Pokoknya yang pelaku nih yang harus diciduk nih, bukan yang viktimnya yang harus ini. Ya. Aku lebih ke sana aja ya. Takut aku kalau apa ya, hukumannya apa, kebiri ya takut kan. Aku soalnya kan bisa dikebiri juga, nggak bisa, takut sih kan. Enggak, memang perempuan bisa dikebiri? Mohon maaf, nggak bisa kan? Apa bisa? Nggak bisa dong. Kalau diangkat organ seksualnya supaya nggak bisa punya anak sih bisa, kalau untuk mau nafsu aku nggak tahu ya. Bukan bisa. Bagian dari kebiri ya? Iya mungkin. Ya nggak tahu sih. Kalau aku kan maksudnya setiap hukuman itu seharusnya proporsional dengan kerugian yang dampak kerugian yang ditimbulkan tindak kejahatannya. Iya. Nah, sedangkan si sexual harassment ini kan beda-beda gitu bentuknya. Ya. Kita juga nggak bisa semata-mata langsung bilang, sexual harassment yang fisik itu lebih parah daripada yang verbal. Jadi agak susah gitu loh untuk menentukan bentuk seperti apa sih yang lebih parah, atau dalam kasus seperti apa sih yang akan meningkatkan kerugian gitu loh. Iya. Jadi mungkin sih harusnya susah sih. Iya kan, susah kan. Harus ada ditinjau dulu gitu loh. Kalau misalnya verbal dampaknya apa,
kan ada yang verbal, misalnya dampaknya dia punya self esteemnya rendah atau apa, terus mungkin dia sampai butuh konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Itu kan kalau misalnya itu dianggap sebagai kerugian kan juga ada biaya untuk konsultasi dan segala macam. Nah, untuk menghitung kerugiannya itu seberapa dan setimpalnya itu seberapa, sulit sih. Benar. Hanya yang tadi harus ditinjau lagi. Kalau di luar itu yang yang udah berjalan, sexual harassment di lingkupnya itu di bukan ruang kerja, di lingkup pekerjaan. Itu soalnya sexual harassment-nya itu bisa sampai bikin seseorang tuh kayak cuma bisa nempatin jabatan tertentu, nggak bisa punya pangkat terlalu tinggi, yang secara ekonomi bisa dihitung kerugiannya tuh berapa. Oke. Kalau yang gitu kan countable ya, bisa dihitung gitu kan, jadi hukumannya pun jadi bisa diperhitungkan pantasnya seberapa. Iya. Soalnya kan kalau kita lihat dari sexual harassment ini impact kedepannya itu kan bahaya banget, bisa depresi, bisa jadi cemas, bisa jadi sampai yang parahnya kan mengakhiri hidup gitu, karena dia pernah diituin gitu, masa depannya akhirnya menurutnya dia udah tidak bisa diperbaiki, akhirnya kan sampai ke gitu. Ya, atau dia jadi pelaku selanjutnya di masa depan gitu. Bisa lingkaran setan jadinya. Iya. Mungkin dari sebelum kita kesimpulan, mungkin dari Kakak Cika sebagai perempuan dan sekarang menekuni bidang kriminologi, itu mungkin punya tips-tips, kiat-kiat yang preventif gitu untuk kawan-kawan wanita nih, gimana nih kita nih harusnya gitu. Kalau dari aku pribadi, untuk menghindari aku bingung kalau aku bilang suruh menghindari, nanti kesannya aku setuju sama yang kalau victim bisa memprovokasi. Tapi kalau misalnya memang sudah kejadian di kalian semua yang dengar, berani buat ngomong, karena seenggaknya meskipun itu udah kejadian sama kamu atau sama kita, kalau dia dihukum atau ya seenggaknya sudah ada usaha untuk dihukum, entah itu efektif atau enggak, bisa meminimalisir adanya korban-korban lain gitu. Iya, benar. Oke, kalau dari Uncle Fahim gimana? Tips-tipsnya mungkin buat kawan-kawan wanita yang dengerin kita nih. Ini sih, kalau bisa sih, apalagi usia-usia belia gitu, dikasih sex education sih, agar tahu gitu loh, mana aja yang nggak boleh disentuh oleh orang asing, bahkan nggak boleh disentuh oleh orang tua ketika kamu berumur segini, itu yang mana aja, itu penting banget gitu loh. Itu bukan suatu hal yang tabu, itu harus mengerti gitu anak-anak usia belia SMP. Suatu kasus dulu ya, sebentar doang ini. Ada anak SMP yang pergaulannya gitulah di suatu tempat kan. Dia pergaulannya gitu, tapi sex education-nya rendah. Dia nggak tahu kalau keluar di dalam itu bisa hamil. Nah, gimana dong gitu? Kan ya, Enggak, bilang aja Anda gitu waktu SMP. Enggak, aku yang ngerekam. Enggak. Itu adalah kasus dulu, baca berita kayak gitu. Jadi sex education ini penting. Jadi orang sebagai korban itu juga tahu gitu. Kalau dia sekarang posisinya sebagai korban gitu ya. Iya, kalau dia sedang target gitu. Kalau orang aware kan lebih tahu tuh, lebih sadar. Aku harus gitu. Berarti meningkatkan awareness ya? Meningkatkan awareness, iya. Gitu aja sih kalau dari aku. Ngomong-ngomong, tadi kan kalian udah ngasih langkah-langkah preventif gitu, simpulannya lah ya. Kalau saya pribadi sepakat dari pendapat kalian semua. Jadi memang itulah pentingnya sex education tadi. Benar juga. Soalnya kan kalau kita kurang punya pemahaman atau tidak memahami yang namanya pendidikan seksual, pasti kita akan sulit membedakan mana perilaku menyimpang, mana perilaku tidak menyimpang.
Mana yang boleh disentuh, mana yang boleh dikasih lihat ke orang. Iya, mana yang boleh diraba, mana yang tidak boleh diraba gitu. Gitu-gitu kan harus ngerti ya, maksudnya sejak usia dini pun harus ditanamkan biar nantinya beranjaknya waktu, berjalannya waktu, si anak ini punya integritas, ngerti gitu, oh ini boleh, oh ini tidak boleh gitu. Iya. Jadi dia nggak jadi orang-orang yang kayak ya salah sendiri, pakaiannya kenapa seksi, ya nggak jadi kayak gitu. Tidak victim blaming ya. Iya. Dan juga kan karena pada faktanya di lapangan seksual harassment kan seperti katanya tadi itu Komnas Perempuan dan lain-lain tahun ke tahun kan terus meningkat ya. Dan selalu terulang kembali kasus-kasus seperti ini gitu. Jadi saya rasa untuk adanya undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu wajib sih. Selain itu mungkin untuk kawan-kawan perempuan yang misal mendengarkan mungkin juga penting untuk kalian gimana ya kata-katanya, untuk menjaga diri kalian sendiri dari kejadian-kejadian tersebut gitu. Mungkin dengan bela diri, kan banyak tuh, ada karate, ada wing chun, ada taekwondo. Kalau mager bela diri ada stun gun, ada apa? Semprotan merica. Ya. Cute apa sih penyetrum itu? Iya, stun gun. Terus tuh pepper spray ya? Merica pepper spray gitu. Terus kalau buat kawan-kawan perempuan yang kena cyberbully, misalnya dikirimin foto penis atau gimana gitu. Misalnya seperti contohnya si Uncle Fahim tadi, dia dikirimin pap payudara sama pap vagina kan. Iya. Aku nggak tahu loh tadi, Fahim nggak bilang loh. Iya, gitulah. Yang di bawah nggak tahu. Iya. Saya juga cuma menebak-nebak aja. Iya. Lebih parah sebenarnya. Jadi karena kalau kasus gitu mungkin bisa kita pakai feature people you follow ya. Jadi kalau bukan yang kita follow gitu dia nggak bisa ngirim, atau sekalian mau diputus rantainya udah diblok aja. Iya. Ini biasanya dia pakai ini akun-akun anonim gitu sukanya. Buat terus gitu kan. Ya tapi gitulah. Biasanya itu algoritma, mungkin Anda memang suka ngeliatin foto cewek-cewek bikini makanya. Enggak. Aku nggak di medsos yang kayak posting gitu. Ini di line kok, moro-moro line kan gimana? Berarti kan tahu akun kontakku dong, kan nggak mungkin kan. Wah, bahaya nih. Jadi gitu ya, buat kayak pemerintah juga tolong lah, maksudnya kan tahun ke tahun kan meningkat, mungkin bisa untuk segera diselesaikan undang-undang penghapusan kekerasan seksualnya. Terus juga sekalian kawan-kawan perempuan bisa preventif dengan bela diri atau punya senjata rahasia gitu. Berani teriak, maksudnya kan ada beberapa kasus yang ketika terjadi si korbannya itu justru takut dan nggak bisa ngomong apa gitu loh. Malah diem aja ya. Iya. Stand up. Soalnya gini, kenapa kejadian seperti itu kan kadang satu malu, kedua mungkin kalau dalam karir di kantor-kantor gitu kan takut karirnya terhambat, kayak apalagi kalau yang melakukan tuh atasan kan. Aduh, ntar ngaduin gimana gitu. Bisa dipecat. Iya. Jadi itu ada kisahnya juga, salah satu engineer di Uber. Cewek, dia tuh di grouping sama atasannya di kantor. Terus dia ngadukan ke bagian personalia gitu. Terus kata personalianya, dilihat kan kayak, kinerjanya dia bagus, nggak mungkin deh dia pelecehan. Kamu ngada-ngada ya, digituin malah. Kalian calon-calon personalia jangan gitu ya, guys. Udah. Ya gitu, jangan gitu ya kawan-kawan. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Kakak Cika udah meluangkan waktu buat kita. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya Idul Adha, salam buat keluarga di rumah. Selamat juga. Salam buat semuanya.